Kembali lagi bersama saya Fitri yang akan memandu acara Sebulan Pendalaman Dhamma di episode ke-25 ini dengan pembicara kita yang luar biasa dan juga acara pada malam hari ini dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak yang diselenggarakan oleh Dhamma Sakaca Online KBTI Kresidenan Besuki baik melalui Zoom meeting maupun live streaming YouTube, Dhamma Meta Jember, dan juga Dhamma Televisi. Pada malam hari ini, pembicara kita yaitu Saudara Michael Kirana akan memberikan materi tentang berorganisasi, berkarya nyata, dan juga akan dimoderatori oleh Romo Singgi Purnama. Bapak Ibu, rekan-rekan sedama yang sudah tergabung dalam live streaming YouTube dan juga Zoom meeting diperkenankan untuk memberikan situasi yang kondusif dengan duduk senyaman mungkin, dan yang khususnya tergabung di Zoom meeting untuk menonaktifkan mikrofonnya agar acara berjalan dengan lancar. Nantinya di akhir acara akan diberikan link absensi bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sedama agar mengisi link absensi tersebut sebagai maksud saya nantinya dari link absensi tersebut akan diundi oleh panitia siapa yang beruntung akan mendapatkan giveaway souvenir cantik, dan pengundiannya nanti para pemenang bisa memberikan japri atau chat pribadi kepada panitia untuk menerima hadiah tersebut. Saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara pada malam hari ini. Acara akan diawali dengan pembukaan oleh pranata acara, lalu ada pembacaan syair Dhammapada, pembacaan nama Karapata, pembacaan nama Karapata, Wandana, dan Pancasila Buddhis oleh moderator, lalu ada pembacaan profil singkat narasumber oleh moderator, lalu kita akan menyimak pembabaran atau sharing-sharing dari narasumber kita. Selanjutnya ada penyerahan sertifikat pada narasumber oleh panitia, pembacaan patidana atau pelimpahan jasa, lalu ditutup dengan pembacaan nama Karapata. Setelah itu kita akan mengundi siapa pemenang yang menerima giveaway, lalu ada pembacaan puisi Buddhis, dan ditutup dengan pengumuman. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada moderator Romo Singgi Purnama untuk melanjutkan acara. Ya, terima kasih ya Saudari Fitri di sini atas sebagai penata acara. Baik, Romo, Ramani, Bapak Ibu semua, mari kita menyatukan hati dan kita akan memulai dengan membacakan nama Karapata. Silakan operator. Ya, nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwa Demi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanyo Bhagavato Sawaka Sangho
Sangkang namami. Sangga siswa sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku sadaqan. Baik, berikutnya kita juga membacakan Pubaba Gana Makara. Pubaba Gana Makara. Hantak mayang budasa Bagawato Pubaba Gana Makarang Kak Romase. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Handak makyang ti sarana gamana patang bakna mase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Pancasila, 5 latihan sila. Handak makyang Pancasila pada patang bakna mase. Patnati pat wera maknui sikha padang samadhyami. Aditna dana wera maknui sikha padang samadhyami. Kame sumicacara wera makni sikha padang samadhyami. Musawata wera makni sikha padang samadhyami. Surame rakyat majapa matatana wera makni sikha padang samadhyami. Ya, Romo Ramani, Bapak Ibu semua, kita sudah membacakan Mama Karapata, Pubaba Gana Makarang, Tisarana, dan Pancasila. Berikutnya kita akan langsung masuk ke sesi Dhammapada. Ya, saya akan melanjutkan dengan membacakan Dhammapada. Ya. Inang Dhammang naseweya pamade nasangwase michaditing naseweya nasia lokawat dakno, yang artinya janganlah mengejar sesuatu yang rendah, janganlah hidup dalam kelengahan, janganlah menganut pandangan-pandangan salah, dan janganlah jadi pendukung keduniawian. Sope serta bawantu suki tata. Semoga semua hidup berbahagia. Satu. Ya, baik, Romo Ramani, Bapak Ibu semua, ya. Sebelum kita masuk ke profil narasumber, ya, izinkan saya menyapa narasumber kita terlebih dahulu, ya.
Romo Michael Kirana. Selamat malam Romo. Selamat malam Romo. Ya, sehat ya Romo ya. Aduh. Ya, siap Romo. Baik ya, silakan operator. Ya, beliau bernama Insinyur Michael Kirana Sutiono ST. Ya, pendidikan beliau adalah Teknik Arsitektur Universitas Udayana, Bali Insinyur, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Jakarta, Certified ICO 9001 dan ICO 14001. Beliau memiliki pengalaman, beliau adalah seorang founder dari NJ Group, konsultan arsitek dan kontraktor real estate di tahun 2017 sampai dengan sekarang. Beliau juga adalah Ketua Umum DPP Patria 2023 sampai dengan sekarang. Dan beliau juga adalah seorang Pabaja Samanera masa Wasa 3 bulan STI sampai dengan tahun 2014. Ya, dan tema malam ini sangat luar biasa ya Romo ya, karena kita akan berbicara mengenai berorganisasi, berkarya nyata. Oleh karena itu, silakan Romo Michael Kirana, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator kita Romo Singgi Purnama dan juga teman-teman panitia Dhamasa Kaca Uposata, Dhamasa Kaca online dari Dhamma Meta Jember dan juga kawan-kawan sekalian. Saya izin share screen ya. Ya, jadi pada kesempatan yang berbahagia pada malam hari ini, saya kebetulan juga aktivis organisasi, jadi pada saat diminta oleh panitia, saya menyampaikan bagaimana kalau kita berbincang-bincang, berdiskusi tentang bagaimana dengan berorganisasi kita bisa berkarya secara nyata. Tadi sudah diperkenalkan oleh Romo Singgi. Nama saya Michael Kirana Sutiono, saya seorang arsitek ya, saat ini berdomisili di Tangerang, Banten. Nah, untuk diskusi kita malam hari ini silahkan Bapak Ibu, teman-teman sedama sekalian bisa nanti didiskusikan, kita diskusikan bersama, atau mungkin bisa merespon diskusi kita malam hari ini dengan fitur chat ya nanti teman-teman. Nah, sebelum mulai saya ingin bertanya, seberapa bahagiakah teman-teman sekarang? Antara 1 sampai 10 mungkin bisa silakan di fitur chat. Nah, malam hari ini kita bergabung di Dhamasa Kaca online dengan hari yang berbahagia menyambut Trisuci Waisak. Nah, ada beberapa kawan-kawan sudah merespon, ada yang 8, ada yang 7. Ya, wah ada yang 10 nih. Romo Singgi sedang sangat happy ya. Nah, harapan kita semua, semoga kita selalu jika memungkinkan di sisi kanan, sisi happy, sisi bahagia. Karena kita semua ingin mengharapkan kebahagiaan, bukan mengharapkan ketidakbahagiaan ya. Jadi bagaimana kita belajar Dhamma, praktek Dhamma, melakukan berbagai macam kebajikan, tujuannya adalah untuk kita biar bisa berbahagia. Nah, semoga dengan pertemuan diskusi kita malam hari ini, kita bisa semakin berbahagia lagi. Lalu yang menjadi pertanyaan seringkali, khususnya biasanya saya diskusi dengan anak-anak muda itu, bahagianya mau kapan ya? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kayak sekiranya tadi kita sepakat bahwa kita semua ingin bahagia. Nah, yang sering jadi pertanyaan, bahagianya kapan teman-teman Bapak Ibu sekalian? Kalau anak muda seringkali ditanya nanti, kebetulan sering manggil saya Koko ya, nanti Komeka kalau saya udah lulus sekolah, nanti kalau sudah tercapai jurusan atau program studi yang diharapkan, ada yang ingin bercita-cita sebagai dokter, ada yang bercita-cita sebagai arsitek, wah nanti deh kalau sudah jadi arsitek, saya akan bahagia. Atau mungkin yang masih muda, yang mungkin dulunya atau kondisinya sedang jomblo, nanti kok kalau saya sudah punya pasangan, saya akan bahagia. Atau yang lain sebagainya. Nah, sesungguhnya di dalam Dhamma, kita itu belajar untuk berbahagia itu kapan teman-teman? Di dalam Digajangnya Sutta,
Anguttara Nikaya kelompok 8 disampaikan ke seorang pemuda perumah tangga bernama Digajanyu bertanya dengan hal yang serupa kepada Guru Agung Buddha. Dan Guru Agung Buddha menyampaikan bahwa ada 4 hal yang dapat menghasilkan kebahagiaan saat ini juga. Jadi kapan umat Buddha atau kita sebagai siswa Sang Buddha ingin bahagia? Segera. Saat ini juga kita perlu untuk bisa mencapai kebahagiaan. Lalu caranya bagaimana? Ada 4 hal. Yang pertama, Uttana Sampada. Yang kedua, Araka Sampada. Yang ketiga, Kalyana Mitata. Dan yang keempat, Samajiwita. Uttana Sampada itu adalah sebuah usaha yang gigih atau sering dikenal dengan persisten. Daya tahan, berjuang, bagaimana kita bisa punya keterampilan, punya sikap rajin dalam bekerja, berusaha, dan berkarya. Ini menjadi satu faktor yang pertama yang penting, bahwa jika ingin bahagia, kita perlu punya skill, kita perlu punya keterampilan. Yang kedua adalah Araka Sampada, kesempurnaan daripada perlindungan, bagaimana jika apa yang setelah kita peroleh dari usaha, bekerja, melakukan berbagai upaya-upaya itu, perlu juga kita bisa menjaganya, bisa melindunginya. Di dalam sutta, di dalam Digajanyu Sutta disampaikan bahwa bagaimana jika kita dapat mencegah bahkan para raja, pencuri, dan yang lainnya untuk mengambilnya. Nah, jadi ini mungkin kalau di zaman sekarang sering sekali dengan cerdas dalam berinvestasi atau dalam manajemen finansial. Nah, ini jadi penting bahwa setelah kita bekerja dengan keras, bekerja dengan cerdas, juga bisa menyimpan apa yang sudah kita peroleh. Yang ketiga adalah Kalyana Mitata, atau punya persahabatan, pergaulan, pertemanan yang baik. Ada beberapa kriteria di dalam sutta, yaitu adalah orang yang pantas atau yang tepat disebut seorang Kalyana Mita, memiliki keyakinan atau sada, punya perilaku yang bermoral, memiliki kedermawanan, dan juga bijaksana. Nah, ini bisa menjadi Kalyana Mita buat kita semua sebagai faktor ketiga jika kita ingin berbahagia saat ini maupun di masa yang akan datang. Yang keempat adalah Samajiwita, atau hidup dengan seimbang, di mana kita sebagai perumah tangga sangat penting bahwa kita juga bisa menjalani hidup dengan seimbang. Diperumpamakan di dalam sutta seperti seorang yang cerdas, seorang pandai emas, itu bisa mengukur dengan pasti, dengan akurat, bagaimana jika ia bisa menimbang pemasukan dan juga pengeluaran. Nah, ini juga mungkin belakangan buat di sosial media sering kita dengar ya, work-life balance ya, hidup yang seimbang. Nah, ini sebenarnya sudah diajarkan oleh Guru Agung Buddha bahkan sejak 2600 tahun yang lalu, bahwa kita perlu hidup dengan menjalani hidup dengan seimbang. Inilah 4 hal yang mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan seorang anggota keluarga, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang. Uttana Sampada, usaha yang gigih. Araka Sampada, pencapaian perlindungan atau bisa melindungi apa yang sudah diperoleh. Kalyana Mitata, persahabatan yang baik. Dan Samajiwita, atau hidup dengan seimbang. Nah, pada malam hari ini kita tidak membahas semuanya ya teman-teman, Bapak Ibu. Kita akan lebih mendalami mengenai Kalyana Mitata, atau yang ketiga, yang seringkali menjadi persoalan atau seringkali menjadi hal yang penting kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang bersosial. Apa yang disebut Kalyana Mita, teman-teman? Wah, mungkin saya beri kesempatan kalau teman-teman ada yang di fitur chat, silahkan. Teman-teman, kita mungkin sering dengar Kalyana Mita itu apa? Sering berasal dari 2 kata ya, Kalyana dan juga Mita atau mitra. Jadi Kalyana itu adalah luhur atau bajik, dan Mita itu adalah Mita asal kata daripada seperti yang kita kenal di Indonesia adalah mitra, yaitu partner, rekan, pendamping, sahabat, atau sering kita kenal dengan teman sedama dalam sederhananya. Jadi
yaitu adalah sahabat yang bisa mengantarkan kita dalam kebajikan. Salah satunya adalah dengan berorganisasi, teman-teman. Pada saat kita berorganisasi, kita membutuhkan sekali yang mana namanya adalah kalyanamita atau sahabat yang baik, sahabat sejati, karena di dalam berorganisasi kita pasti berinteraksi, berhubungan dengan orang lain. Ya, jadi kita berorganisasi itu seringkali menjadi hal yang dihindari oleh banyak orang. Padahal kita sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari berorganisasi. Organisasi adalah sebagai wahana yang mana merupakan perkumpulan dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Ya, jadi pada saat kita berkumpul seperti malam hari ini, sudah mungkin ada lebih dari puluhan orang ya, ada 20 lebih yang bergabung di Zoom, belum lagi teman-teman yang bergabung di YouTube. Itu kita sudah menjadi satu komunitas, satu organisasi, satu perkumpulan untuk mencapai tujuan yang sama. Kita ingin melakukan puja pada malam hari ini. Misalkan juga teman-teman di wihara sebagai Karakasaba atau Dayakasaba. Kita berkumpul dengan punya tujuan yang sama untuk kepentingan bersama untuk memajukan wihara. Nah, itu juga merupakan organisasi. Bahkan yang paling dasar, yang paling sederhana, yang paling awal kita lakukan atau kita jalani adalah di dalam keluarga. Tatkala di dalam keluarga ada yang berperan sebagai ayah, ada yang berperan sebagai ibu, ada yang berperan sebagai kakak, ada yang berperan sebagai adik. Itu kita juga merupakan satu organisasi. Tapi organisasi itu juga ada beberapa hal atau beberapa kriteria, antara lain organisasi yang formal dan juga ataupun non formal. Yang mana kalau yang formal itu terdaftar resmi ya, seperti mungkin Pemuda Theravada Indonesia atau Patria itu juga terdaftar. Kalau non formal itu sama seperti perkumpulan atau arisan ataupun gotong royong itu yang tidak terdaftar di dalam secara legal formalnya. Adapun juga organisasi itu terbagi menjadi juga berdasarkan benefitnya mengenai profit dan non-profit. Nah, sama seperti kita mungkin di dunia kerja, teman-teman yang bekerja, perusahaan itu adalah organisasi yang profit. Di mana di dalam kantor, di dalam pekerjaan, kita dituntut atau memiliki tujuan yang sama di dalam perusahaan, yaitu adalah untuk mencari keuntungan bagi perusahaan, sehingga kita bisa mendapatkan income atau mendapatkan revenue. Nah, sebaliknya untuk organisasi juga ada yang non-profit atau nirlaba yang sering kita kenal dengan organisasi sosial seperti sosial keagamaan, kita di wihara atau organisasi-organisasi Buddhis ataupun juga kegiatan organisasi sosial lainnya. Jadi itu tujuan ataupun orientasinya bukan pada keuntungan atau cuan, tapi pada bagaimana dari program-program yang dilakukan oleh organisasi bisa memberikan dampak, memberikan impact, memberikan manfaat buat masyarakat ataupun untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, ini kurang lebih rangkumannya. Saya rasa tidak perlu dijelaskan terlalu detail ya. Maaf, ini suaranya apa terdengar? Apa terdengar, Romo? Ya, terdengar Romo. Masih terdengar ya? Ya, suara terdengar. Cuman screen-nya aja yang... Ini saya nanti ada gangguan teknis sedikit ya. Saya lanjut sedikit dulu, yaitu adalah punya keterampilan juga Bapak, Ibu, dan teman-teman. Bagaimana kita juga perlu bisa memiliki skill dalam berorganisasi tersebut. Di mana kita juga bisa memiliki keterampilan dan juga memiliki hal-hal yang perlu untuk dimiliki, yaitu adalah keterampilan sosial dan juga bagaimana kita berinteraksi, public speaking, dan lain sebagainya. Itu menjadi juga penting buat
dalam berorganisasi. Yang kedua adalah soft skill-nya. Juga kita perlu untuk punya keahlian-keahlian, karena di dalam berorganisasi kita juga ada divisi-divisi, ada pembagian tugas, yang mana mungkin misalkan ada yang berperan sebagai bagian perlengkapan di satu event, atau yang berperan sebagai bagian acara, ataupun yang lainnya. Jadi di sini kita bisa perlu juga dalam memiliki keterampilan-keterampilan yang juga dibutuhkan untuk berorganisasi. Dan yang ketiga adalah memiliki keterampilan dalam manajemen waktu atau keterampilan mengatur waktu. Karena di dalam organisasi kita akan belajar sekali bagaimana waktu itu menjadi sangat berharga, teman-teman. Waktu itu menjadi sangat penting, sehingga bagaimana caranya dengan kita yang sama-sama memiliki waktu 7 kali 24 jam dapat berkontribusi, dapat berkarya, dapat memberikan dampak juga kepada masyarakat, bisa menjalankan program-program yang ada. Nah, ini perlu belajar manajemen waktu ataupun juga pendelegasian. Izin kepada host mungkin untuk akun yang satunya untuk saya share screen. Boleh izin ke host? Oke, silakan. Mungkin operator boleh dibantu operator? Ikon Patrianya mungkin boleh dibantu. Oke. Ya. Ya, mungkin sudah nampak ya. Ya, tadi terakhir adalah keterampilan untuk manajemen waktu. Adapun juga strategi dan taktik dalam berorganisasi, ada dua hal yang perlu kita pahami, perlu kita cek, perlu kita juga miliki, yaitu melakukan hal dengan benar, dan yang kedua adalah melakukan hal yang benar. Nah, ini dua-duanya penting, teman-teman. Lalu, Kalyanamita atau dalam berorganisasi itu apa saja sih yang bisa kita jadikan Kalyanamita? Yang pertama yang tadi sudah saya sampaikan di dalam keluarga ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita sebagai anak, ada yang sebagai kakak, ada yang sebagai ayah, sebagai ibu. Di situ kita berlatih melakukan mengembangkan organisasi, belajar berorganisasi. Bahkan di dalam lingkungan pemuda Buddhis juga kita ada teman-teman komunitas musisi Buddhis, itu juga menjadi satu lingkungan yang baru untuk belajar berorganisasi. Ya, ini di lingkungan kampus saya juga aktif dulu sebagai di KMB ya, itu sering kita ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, juga pada saat Dhammasanti Waisak di Bali, kita juga sering mengundang tokoh masyarakat, pejabat, dan juga untuk juga kita menampilkan nilai-nilai kesenian, senda tari yang diangkat dari Jataka maupun dari kisah-kisah Sang Buddha, itu kita angkat juga untuk sebagai bentuk pertunjukan seni yang mana memberikan dampak juga membabarkan Dhamma dengan melalui jalur seni. Nah, Patria juga punya program yaitu Porseni, Pekan Olahraga dan Seni, yang mana ini terakhir kita lakukan di Solo. Tempat berkumpulnya teman-teman Patria seluruh Indonesia dari 23 provinsi melakukan pertandingan olahraga dan seni. Itu di dalam menyampaikan memperebutkan Piala Sangga Pamoka ya, yang mana didesain oleh Yang Mulia Bante Sri Panyawaru Mahathera. Jadi di situ event yang sering kita lakukan selama sekitar 4 tahun sekali, itu adalah tempat berkumpul generasi muda melakukan perlombaan baik olahraga, kesenian, juga kita ada pertandingan atau perlombaan seni Dhammapada, seni baca parita, kemudian juga ada berbagai olahraga seperti bulu tangkis, catur, tenis meja, dan mungkin nanti ke depannya porseni berikutnya bisa kita kembangkan lebih lanjut lagi untuk pertandingan-pertandingan atau lomba-lomba yang lebih kekinian. Mungkin silakan dari nanti teman-teman yang masih generasi muda Buddhis bisa nanti mengusulkan ke teman-teman Patria di daerahnya masing-masing. Kami usul dong seperti kemarin ada mungkin e-sport
atau mungkin ada perlombaan ataupun kesenian yang baru, akapela atau yang lain sebagainya bisa nanti diusulkan sebagai nanti cabang olahraga ataupun cabang kesenian yang baru. Itu juga bisa nanti teman-teman, Bapak Ibu berkontribusi di mana kita di situ belajar dengan teman-teman, dengan pergaulan yang baru dari teman-teman berbagai provinsi di Indonesia bisa berkumpul. Selanjutnya selain itu juga kita bisa memiliki kalyanamita bahkan dalam lingkungan pertemanan di dalam Dhamma ya. Selain di dalam dunia Buddhis, juga kita juga membutuhkan kalyanamita dalam kehidupan pekerjaan, di mana saya dan juga tim pekerjaan, saya bekerja sebagai arsitek dan juga kontraktor. Di situ kita dalam bangun suatu proyek, suatu rumah ataupun suatu bangunan, itu tidak lepas daripada bekerja sama, tidak lepas daripada kalyanamita, di mana ada yang ahli dalam mengerjakan keramik, misalkan ada yang ahli dalam mengecat dinding, ada yang ahli dalam pekerjaan besi, ada yang ahli dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya. Jadi tidak mungkin misalkan kita merasa kita hebat, kita merasa kita jago, kita tidak butuh orang lain, kita tidak butuh kalyanamita. Saya udah jago kok, kalau mereka saya nggak butuh kalyanamita, jadi saya bisa mandiri, saya bisa untuk jalankan ininya sendiri, bekerja sendiri. Wah, ternyata tidak bisa teman-teman, bahkan di lingkungan pekerjaan pun kita membutuhkan kalyanamita. Jadi ini juga penting buat kita bersama agar kita juga belajar dalam berorganisasi itu adalah belajar untuk kerendahan hati, belajar untuk bekerja sama, belajar untuk teamwork juga. Lalu selanjutnya juga kita di dalam pelajaran praktek Dhamma juga kita sangat membutuhkan kalyanamita. Di dalam Kalyanamita Sutta ada percakapan antara Yang Mulia Bante Ananda bersama dengan Yang Mulia Bante Sambungan Sang Buddha, di mana Sang Bante Ananda kala itu bertanya, apakah ternyata kalyanamita atau sahabat yang baik itu memiliki dampaknya hingga separuh kehidupan suci. Sedangkan pada kenyataannya Guru Agung Buddha menyampaikan bahwa pentingnya kalyanamita itu adalah seluruh kehidupan suci ditentukan oleh peranan daripada kalyanamita. Jadi ini penting sekali kita dalam memilih pertemanan. Nah, ini juga pada saat kita teman-teman Patria bersama dengan mendampingi Sangga yang diwakili oleh Bante Cittaguto disambut oleh pemerintah India, kita sebagai perwakilan delegasi Indonesia dalam International Buddhist Festival tahun 2020 di Mahabodhi Temple di Bodh Gaya. Di situ kami menampilkan senda tari kesenian tari Sriwijaya pada kala itu. Nah, ini yang tadi juga saya sempat singgung bahwa di dalam praktek Dhamma pun sebagai Pabajita, saya berlatih dengan teman-teman, para guru sebagai Pabaja Samanera sementara. Harapannya juga Bapak Ibu dan teman-teman bisa menyempatkan waktu untuk juga praktek sila atau praktek kehidupan suci, walaupun mungkin sementara terlebih dahulu. Kalau memungkinkan bisa lanjut, ya itu juga tentu sangat baik ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah manfaat yang pernah diperoleh dari ikut berorganisasi, yaitu tadi ada beberapa hal yang saya share tentang manfaat yang saya peroleh dari berorganisasi. Ini yang tadi percakapan Bante Ananda dengan Guru Agung Buddha bahwa dalam Kalyanamita Sutta bahwa sepenuhnya kehidupan suci itu the whole of the spiritual life itu diasosiasikan dengan Kalyanamita atau the good friends.
Di dalam Diga Nikaya Sigalawadah Sutta, di situ teman-teman bisa, Bapak Ibu bisa lebih jelas melihat ada kriteria ataupun ciri-ciri bagaimana sahabat yang penolong pada hari terang dan gelap, sahabat yang ada pada saat yang kita butuhkan, dan juga sahabat yang bersimpati. Nah, di dalam prakteknya, kehidupan kita sebagai manusia terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu adalah personality dan karakter. Yang pertama, integritas dan niat atau niatan atau cetana itu adalah karakter yang mana tidak nampak di luar, Bapak Ibu dan teman-teman. Tapi itu adalah pondasi atau di dalam perumpamaan sebuah pohon itu sebagai akar. Bagaimana kita sebagai generasi muda Buddhis, sebagai siswa Sang Buddha, tentu harus memiliki integritas dan juga niatan yang baik. Kemudian dari akar atau pondasi yang kuat tersebut, maka akan muncul batang, ranting, bunga, daun, dan buah yang berupa kemampuan, skill-skill yang sudah kita peroleh, mungkin ahli dalam speaking, ahli dalam membuat sebuah desain, ahli dalam membuat karya-karya yang lainnya, sehingga muncul hasil. Nah, ini terkait Bapak Ibu dan teman-teman. Tidak mungkin semata-mata kita mengharapkan poin 3 dan 4 memiliki kemampuan dan memiliki hasil tanpa melalui proses akar yang kuat atau akar yang kokoh. Berikutnya ada sedikit video dari pada saat kami melakukan musyawarah nasional 7 Patria di Wihara Tanah Putih, Semarang. Lagi menunggu, saya mungkin sedikit review ya yang Romo sampaikan tadi. Yang pertama itu ada sama jivita ya Romo ya, hidup dengan seimbang. Terus ada namanya Uttana Sampada, usaha gigi. Kemudian ada namanya Araka Sampada, pencapaian perlindungan. Dan yang terakhir adalah Kalyana Mitra, persahabatan yang baik ya. Jadi pada kesempatan kali ini Romo Michael Kirana membahas mengenai Kalyana Mitra, persahabatan yang baik. Dan kemudian Sang Buddha pun pernah berkata bahwa Ananda bahwa persahabatan yang baik itu hanya mempengaruhi 50% dari perkembangan Dhamma. Dan Sang Buddha berkata bahwa tidak, Ananda, kamu salah. Kalau pertemanan yang baik itu mempengaruhi 100%. Ya, dan teman-teman Romo Ramani juga dapat melihat bahwa pergaulan itu, lingkungan itu sangat penting ya. Jadi di psikologi pun juga ada berkata bahwa kalau kita mau tahu kita itu adalah siapa ya, kita lebih baik melihat di sekeliling kita, kita melihat siapa 5 teman terdekat kita ya. Jadi itu adalah kita kayak gitu tuh. Jadi 5 teman terdekat itu adalah kita. Jadi kita lihat biasanya Sang Buddha pernah berkata bahwa orang-orang yang berada di zaman dulu, zaman sekarang dan masa depan itu akan selalu bersama dengan frekuensi orang yang sama pula. Jadi orang-orang yang memiliki hobi yang sama akan berkumpul ya, Romo Ramani, teman-teman semua. Jadi orang-orang yang memiliki itikat, sifat, kepribadian, watak yang baik akan berkumpul sama orang-orang yang baik pula. Akan tetapi orang-orang yang memiliki itikat, sifat, watak yang kurang baik, maka juga akan berkumpul dengan orang-orang yang kurang baik juga. Jadi kalau kita bersama-sama di sini, karena kita sama-sama belajar, kita sama-sama melatih dana sila samadhi kita sama-sama mendengar ya dari Romo Michael Kirana, dia punya materinya, pemaparannya, pengalaman beliau dan banyaklah. Jadi 5 teman terdekat kita itu sangat mempengaruhi kita menjadi apa. Makanya Sang Buddha bilang Kalyana Mitra itu persahabatan yang baik itu tuh penting. Ya, tapi ya memang selain Kalyana Mitra ya juga sangat baik bagi kita untuk terus melatih diri Bapak Ibu Romo Ramani semua, karena ketika kita melatih diri kita dengan baik pasti kita akan mendapatkan hasil berupa metta, karuna, mudita dan upeka. Kadang-kadang gini, persahabatan kita baik, lingkungan baik, tapi terkadang belum tentu kitanya baik gitu. Makanya kita harus terus
terus-menerus membina diri terus-menerus, karena lingkungan itu mungkin mempengaruhi kita sangat baik. Tapi kalau dari kepribadian orangnya kurang berusaha, itu juga sulit. Jadi pernah ada yang bilang ke saya seperti ini, seorang guru itu hanya 30% lingkungan. Memang 70% itu kembali ke diri sendiri. Kalau misalnya orang itu menyuruh kita, mengajak kita ke wihara, ayo kita terus-menerus melakukan puja bakti, ya. Terus kemudian orang terus-menerus mengajak kita, ayo kita sama-sama melakukan dana makan ke para biku sangga gitu. Nah, dan kalau misalnya orang itu terus-menerus menolak, ya orang juga tidak akan mengajak. Jadi sama-sama membenahi. Jadi membenahi diri dari dalam dan membenahi diri di luar bersama-sama dengan kalian mitra di sini. Gitu. Oke, Romo, gimana Romo? Apakah sudah ada kabar baik, Romo? Mic-nya, Romo. Halo, ya, sorry. Iya, ini saya izin ulang share screen ya terkait. Ya. Silakan. Oke, mungkin saya boleh lanjut ya, Romo. Jadi begitu sudah, nggak apa-apa, Romo. Iya, saya coba ya. Sangyamena damena ca panghadirata medawi yang ukang nabi kirati di resmi wilayah.
tunjukkanlah keteladanan kepada anggota-anggota saudara, kepada teman-teman saudara. Karena keteladanan itu mempunyai pesan yang kuat dibandingkan dengan nasihat. Patria harus dinamis, inovatif, kreatif, dan menjaga integritas, menjaga Buddha Dhamma. Ya, tadi sekilas ya, mohon maaf mungkin videonya kalau ada full versinya ada di YouTube channel Pemuda Theravada Indonesia. Silakan nanti ada versi lengkapnya juga yang mana pada di penutupan Musyawarah Nasional Patria ke-7 ada pesan dhamma oleh Dewan Penasihat Patria yaitu Yang Mulia Bante Sri Panyawaro Mahathera. Ada beberapa hal yang juga penting, pesan-pesan untuk kami generasi muda Buddhis. Itu bisa ada di YouTube versi lengkapnya. Tadi saya hanya sekilas aja, dan di Munas Patria tersebut kami juga merumuskan beberapa hal yang menjadi penting bagi organisasi, khususnya kepemudaan Patria, yang mana ada core belief, core value, mission, dan juga vision Patria. Di mana core belief atau landasan keyakinan kami adalah mengutip daripada Manggala Sutta, di mana generasi muda memiliki pengetahuan yang luas, keterampilan, terlatih baik dalam tata susila, dan bertutur kata dengan baik. Itulah berkah utama. Juga ada beberapa pertemuan sebelumnya kita merumuskan bagaimana core value Patria, yang mana memiliki 6 value atau 6 nilai dengan pondasi semangat belajar yang kuat, kemudian ditopang dengan keyakinan, yang mana itu akan mendirikan 3 pilar, pilar respek, integritas, dan kepedulian, yang mana dipayungi oleh ketulusan hati. Ini menjadi spirit semangat daripada teman-teman pemuda Theravada Indonesia dalam menjalankan peran pelayanan pengabdiannya kepada masyarakat sebagai generasi muda Buddhis. Adapun juga misi daripada Patria mengembangkan jati diri sebagai pusat kreativitas dan inovasi bagi pemuda Buddhis yang ingin mengeksplorasi potensi diri dengan semangat belajar yang tinggi, membentuk pemuda Buddhis yang memiliki integritas, kepedulian dalam pelayanan dan partisipasi aktif dalam kegiatan kemanusiaan sebagai wujud pengalaman keyakinan terhadap agama Buddha, mazhab Theravada. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang sesuai kebutuhan pemuda Buddhis agar menjadi pemimpin yang proaktif, menghasilkan karya-karya inovatif dan inspirasi dengan ketulusan demi memperbaiki keadilan sosial serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dan yang keempat, menjadi organisasi pemuda Indonesia yang berkontribusi aktif melahirkan generasi muda yang bermoral, sukses, dan mandiri dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Yaitu yang mana pemuda Patria dengan seksi pemuda wihara-wihara memiliki sinergi dengan seksi pemuda wihara adalah perpanjangan tangan daripada Patria sebagai pemuda Theravada Indonesia. Yang mana mengacu pada keputusan bersama Sangga Theravada Indonesia di dalam SKB tersebut disampaikan bahwa seksi pemuda bertugas mempersiapkan, mengatur, dan melaksanakan semua kegiatan kepemudaan di lingkungan wihara yang dikoordinasikan dengan program Pemuda Theravada Indonesia. Semua anggota seksi pemuda secara otomatis menjadi anggota Pemuda Theravada Indonesia.
Ini disampaikan oleh Sangganayaka kala itu Yang Mulia Sri Panyawaru Mahatera dan Ketua Umum Majelis atau Magabudi yaitu adalah Romo Pandita Herman S. Endro. Di dalam Dhammapada ayat 50 yang menjadi landasan daripada pembukaan anggaran dasar Patria, kami mengutip, janganlah memperhatikan kesalahan dan hal-hal yang telah atau yang belum dikerjakan oleh orang lain, tetapi perhatikanlah apa yang telah dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan oleh diri sendiri. Nah, ini beberapa kemarin kami Dewan Pengurus Pusat Patria baru saja melakukan pelantikan. Ya, kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi sedikit untuk menutup atau mengakhiri sesi saya. Demikian liputan sekilas teaser ya dari pelantikan Dewan Pengurus Pusat Pemuda Theravada Indonesia masa bakti 2023 hingga 2027. Kemarin kita lakukan pelantikan di Wihara Jakarta Dhammacakra Jaya, yang mana pesan Dhamma motivasi oleh Sangganayaka Yang Mulia Sri Bapak Nyo Mahatera dihadiri oleh Bante Sombat, Bante Sudemo, dan juga Bante Ratanadir. Ya, demikian yang mungkin bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua. Semoga kita bisa bersinergi untuk kedepannya dengan Patria dan juga wihara-wihara binaan Sangga Theravada Indonesia yang ada di seluruh Indonesia. Kita bisa memajukan Buddha Dhamma bersama-sama. Terima kasih, selamat malam, Sotiotu, Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya. Oke, terima kasih Romo ya, paparan yang sangat luar biasa. Jadi di sini berorganisasi, berkarya nyata, kita bersama-sama mengajak para pemuda ya untuk berorganisasi supaya mereka lebih tumbuh ke arah Buddha, Dhamma, dan Sangha. Baik Romo, kemungkinankah ada orang-orang yang umum ya di sini Romo ya? Jika ada orang-orang yang ingin bisa dibilang join di aspeknya masing-masing, seperti misalnya kayak para ibu-ibu, ya, para bapak, kemudian selain Patria ya, misalnya kayak ada lagi misalnya seperti yang orang tua, itu kemana Romo sebaiknya Romo? Ya, ini juga saya ingatkan ya ke teman-teman juga bahwa inilah pentingnya kita dalam berorganisasi, dalam berkarya, mengabdi Buddha Dhamma, itu adalah sebagai rumah kedua kita, selain rumah kita masing-masing adalah wihara. Kita perlu kembali kepada wihara-wihara yang ada di tempat teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Di situ adalah sebagai fasilitas, sebagai sarana kita untuk melakukan kebajikan. Ya, jadi berorganisasi bukan hanya tadi mungkin yang dalam lingkup KBTI, ada Sangga, yaitu Sangga Theravada Indonesia. Di dalam KBTI, Keluarga Buddhis Theravada Indonesia, ada STI atau Sangga Theravada Indonesia, ada Astinda atau Silani Theravada Indonesia, juga ada Magabudi, Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, dan untuk yang ibu-ibu atau yang wanita itu ada Wandani, Wanita Theravada Indonesia, dan untuk yang generasi muda ada Patria. Tapi juga tidak harus, mungkin ada yang sudah lanjut, masih punya spirit, masih punya semangat berkontribusi, berbuat kebajikan, wiharalah jadikan rumah kedua, jadikan tempat kita untuk ladang melakukan kebajikan. Karena setahu saya banyak wihara-wihara di Indonesia itu punya berbagai macam program-program yang sangat baik, seperti Dhamma Metta Jember yang lakukan, kemudian juga masih ada banyak wihara-wihara lain, seperti di yang sering saya kunjungi juga, Dhammacakra, Wihara Jakarta Dhammacakra Jaya, itu bahkan punya program hingga khusus perkumpulan untuk para manula. Nah, boleh tuh Bapak Ibu, teman-teman, atau oma opa yang sudah lanjut tapi masih punya spirit, semangat yang baik, yang kuat, silakan bikin perkumpulan, bikin kegiatan untuk bersama-sama. Kemarin juga kita sempat sudah lakukan Gema Waisak ya di Kemayoran. Itu kita melakukan pindapata nasional, juga mengundang banyak unsur pemerintahan, dan juga
menggemakan bagaimana Waisak, peringatan Trisuci Waisak sebagai momentum untuk kita sebagai pemuda Buddhis, umat Buddha juga bisa berkontribusi nyata untuk masyarakat. Kita memiliki peran masing-masing individu, Bapak, Ibu, dan Saudara punya peran yang sangat besar. Dan tentu bisa berkontribusi. Yang paling dekat, yang paling baik juga untuk di lingkungan kita adalah rumah kedua, yaitu kembali ke wihara. Mungkin begitu, Romo. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo Michael. Oke, baik Romo. Tadi Romo sempat bilang bahwa kita menjadikan wihara sebagai rumah yang kedua, Romo ya. Ini kalau misalnya saya boleh bertanya, Romo, ada sebuah kasus ya. Jadi pertanyaan gini, Romo. Kan tadi Romo bilang bahwa kita harus menjadikan wihara sebagai rumah yang kedua kita, Romo ya. Tapi saya ada menemukan sebuah case, Romo, di mana di wihara itu pengurusnya ribut, Romo, kayak gitu tuh. Ya, pengurusnya ribut, tidak mau mengalah, bahkan ya pokoknya intinya lebih ke ribut, terus habis itu lebih ke seperti kayak tetap ada yang megang kekuasaan, jadi ada yang bubar gitu pemudanya, Romo. Nah, bagaimana seorang itu dapat menjadikan wihara itu sebagai rumah kalau misalnya kondisinya seperti itu, Romo? Bagaimana tanggapan Romo? Iya, terima kasih. Nah, itulah contoh-contoh yang mana dari contoh-contoh ini akhirnya kita memahami bahwa berorganisasi itu menjadi penting. Tatkala kita tidak belajar berorganisasi, pengalaman organisasinya minim, tatkala kita ingin melakukan kebajikan, akhirnya ego kita akan diuji, teman-teman Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah belajar berorganisasi, bagaimana bahwa di dalam satu perkumpulan, apapun namanya, skalanya bagaimanapun, sama yang kita hadapi. Bahkan dulu saya sebagai pemuda wihara, kemudian juga sebagai pengurus patria di tingkat kota, yang sudah di tingkat DPC, kemudian di tingkat DPD, tingkat provinsi, maupun sempat di pengurus pusat, itu sama. Polanya, patternnya, bahkan sebagai Daya Kasaba, sebagai Karakasaba, saya juga turut aktif. Bahkan juga di luar lingkungan Buddhis, di perusahaan, saya juga ada komunitas insinyur, komunitas arsitek Indonesia, maupun juga dulu pada saat mahasiswa sebagai senat, itu saya aktif juga. Polanya sama, teman-teman Bapak Ibu, bahwa dengan belajar berorganisasi, kita jadi bisa memahami orang lain. Kita jadi bisa memahami bahwa tidak semuanya harus sesuai dengan paradigma atau sudut pandang kita. Bahwa kita pada saat menjadi pemimpin, inilah pentingnya berorganisasi. Kalau kita minim pengalaman berorganisasi, akhirnya kita merasa cara kita yang paling betul. Cara kita ini satu-satunya cara. Atau harus sesuai dengan ini dan itu. Nah, ini yang akan menjadi sumber-sumber konflik yang bukannya justru mengarah pada kemajuan, justru akan muncul perpecahan yang tadi disampaikan oleh Romo Singgi. Nah, ini tentu akan membuat ketidaknyamanan ya. Bagaimana jika pengurus di satu wihara tersebut justru berkonflik? Bagaimana bisa umatnya mendapatkan pelayanan yang baik? Sedangkan di antara para pengurusnya tidak bisa bersinergi atau bahkan tidak bekerja sama, tidak solid. Nah, ini yang disitulah pentingnya belajar berorganisasi. Justru banyak yang meremehkan, nggak usah ngapain organisasi-organisasian loh. Padahal kita dalam kehidupan tidak lepas dari berorganisasi. Nah, tadi contoh nyatanya, kalau kita ada pengalaman, contoh misalkan tadi di satu wihara ada konflik atau ada perbedaan pendapat, sebelum menjadi perpecahan, banyak pemikiran yang berbeda, itulah wihara atau kepengurusan wihara tersebut bisa menjadi lebih besar lagi. Justru karena isinya adalah orang-orang yang memiliki pemikiran yang bermacam-macam. Seperti saya di dalam kepengurusan, saya menyusun pengurus pun dengan teman-teman, bukan mencari pengurus yang punya pola pikir sama seperti saya. Kalau cari yang sama seperti saya, itu tentu organisasi tidak akan berkembang. Justru kita mencari yang berbeda. Dari seperti slogan kita ya di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Bung Karno atau para pendiri bangsa tidak mencari orang-orang yang sama, tapi justru
dari berbagai latar belakang, berbagai keahlian, berbagai pemikiran, itu kita bersatulah, kita bisa menjadi NKRI. Mungkin seharusnya kita bisa bercermin lah bahwa kita Indonesia ini contoh yang sangat baik. Di negara lain tidak, keberagaman itu tidak seindah di Indonesia. Kita di Indonesia itu jumlah suku, jumlah agama, jumlah tradisi, budaya, bahkan bahasa itu tidak bisa dibayangkan. Tapi kita bisa bersatu. Nah, ini yang satu kebanggaan yang mana seharusnya kita sudah miliki, hanya kadang kita lupa. Ya, apalagi mungkin sesama budi, sesama pengurus, ya marilah kita coba lebih berbesar hati untuk cari solusi-solusinya. Karena tujuannya sama, tadi berorganisasi itu tujuannya yang kita utamakan. Bukan tujuan pribadi, tapi tujuan bersamanya apa. Ya, itu. Jadi, itu kenapa saya juga merasa ini penting. Mungkin orang yang lain, ngapain sih bahas itu di bulan SPD gitu ya. Nah, saya rasa justru ini penting, kita punya memahami bahwa berorganisasi itu juga menjadi bagian dari kita dalam bermasyarakat, bahkan dalam pelayanan Buddha Dhamma. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo. Ini ada yang menyarani Romo ya. Ini mungkin usulan ke Romo Michael, boleh Romo untuk dibikin grup untuk menaungi anak-anak muda dari berbagai daerah di Indonesia agar bisa berkarya bersama-sama kreatif dan inovatif, Romo. Ya, mungkin ini maksudnya mungkin sebagai solusi ya, kalau yang seperti yang tadi wiharanya tidak bisa jadi tempat bernaung, jadi mungkin Romo Michael bisa jadi pelopornya di sini, Romo. Tadi ada yang ngasih saran seperti itu, Romo. Kayak gitu, Romo. Supaya terima kasih. aktif sesuai dengan bidangnya masing-masing, Romo. Oke, baik Romo, ini izinkan saya lanjut bertanya, Romo ya. Tadi kan Romo kan bilang bahwa pentingnya berorganisasi, Romo. Nah, jika misalnya di dalam wihara itu, Romo, organisasinya sudah ada dan berjalan, Romo. Tetapi, Romo, di sini ada pihak-pihak yang memiliki konflik kepentingan, ya, konflik kepentingan. Terus yang tanda kutip itu memiliki sebuah power untuk mengacak-acak organisasi itu, Romo. Nah, itu bagaimana menurut pendapat Romo? Karena ya kadang-kadang gini, kita tahu bahwa kita ke wihara tujuan baik, tapi nggak semua orang tujuannya itu seperti itu, Romo, kayak gitu, Romo. Nah, jadi bagaimana menurut Romo? Jadi ini ada orang yang memiliki konflik kepentingan yang mau kita mau bagaimanapun pasti orangnya kekehnya gitu, Romo. Konflik kepentingan dan dia bisa jadi memiliki power untuk itu, Romo, kayak gitu tuh. Mungkin bisa dua case ya. Yang pertama yang nggak punya, yang kedua yang punya, Romo. Bagaimana, Romo? Menurut Romo? Iya, terima kasih tadi yang masukannya. Boleh, kalau kita grup, kita sesungguhnya Patria itu ada grup Patria Nasional, ada grup juga Telegram. Itu silakan nanti mungkin Bapak Ibu yang punya putra-putri, anak mudanya, silakan didorong untuk pengurus Patria yang ada di kotanya. Kita Patria sekarang ada di 23 provinsi, 23 DPD, dan lebih dari 90 DPC, pengurus kota di seluruh Indonesia. Kita ada di 90 kota lebih. Seharusnya silakan kalau memang di kota mana nanti saya bisa arahkan untuk ke ketua DPC-nya. Jadi bisa bergaul dengan teman-teman yang sesama pemuda. Itu silakan. Nah, tadi menanggapi yang kedua, nah ini memang kita tidak bisa menyaring ya, sama seperti saya pakai contoh di Patria sendiri, atau bahkan di Pemuda Wihara, dulu wihara di Denpasar, di Bali, kita juga perlu memahami bahwa teman-teman yang hadir, teman-teman yang datang, atau yang ingin berkontribusi sebagai pengurus ataupun sebagai volunteer, itu punya motivasi ataupun motif yang berbeda-beda. Contoh di kepemudaan, ada yang datang ke wihara ikut puja bakti muda-mudi, tujuannya bukan untuk belajar dhamma, tapi untuk cari jodoh. Nah, itu ada. Atau mungkin ada yang datang untuk justru ingin menambah teman, karena dia merasa susah mendapatkan teman. Ada. Atau mungkin yang datang karena ingin memang betul-betul ada suta-suta tertentu yang dia mengharapkan bisa ada diskusi damanya. Atau mungkin ada juga yang untuk biar bisa
berkontribusi karena suka dengan musik atau suka bernyanyi. Nah, ini motif-motif ini adalah sesuatu yang wajar. Saya pahami itu adalah hal yang wajar. Nah, ini yang tapi sebagai pemimpin, sebagai leader, atau sebagai ketua-ketua pemuda, ataupun koordinator, ataupun pengurus khususnya, itu kita perlu juga memahami bahwa yang hadir, yang datang, yang membantu itu dari berbagai latar belakang. Sehingga kita tidak bisa menuntut, oh kalau ke wihara, kamu mau jadi pengurus atau mau bantu, tidak boleh punya motif yang lain-lain. Harus pokoknya nurut sama misalkan ada ketentuan-ketentuan gitu. Ya, kita juga kalau seperti itu atau terlalu kaku, ya kita bisa lihat banyak contoh-contoh sejarah kepemimpinan yang dengan tangan besi justru membuat ketidakharmonisan ya. Banyak sekali contoh-contoh pemimpin-pemimpin di masa lalu, pemimpin-pemimpin besar juga dengan berbagai karakter. Kalau yang dengan cara yang kasar tentu akan sulit untuk disukai atau mungkin dicintai oleh para anggotanya. Nah, ini juga penting bahwa kita juga bahkan di dalam Dhamma, saya pernah dinasihati oleh salah satu guru saya, para Bante, untuk pada saat ingin jadi pemimpin, sesuailah ikuti ajaran Guru Agung Buddha, yaitu apa? Dasar Raja Dhamma. Ada 10 sifat luhur, 10 sifat yang patut untuk dikembangkan oleh seorang pemimpin. Dasarnya dari mana? Dari sebagai 10 sifat raja. Raja Cakrawati, Raja Dhamma itu ada 10 sifat. Nah, itu nanti saya tidak usah uraikan karena nanti kita nambah waktu 1 jam lagi. Jadi itu saya kasih kisi-kisi aja. Bapak Ibu silakan bisa dikembangkan lagi. Patutnya akan baik seperti itu. Ya, jadi kita perlu berkembang sebagai pemimpin, perlu juga mendevelop. Yang kedua, kalau kita sebagai anggota nih, sebagai pengurus, nah kita mungkin juga biasanya setahu saya kepemimpinan organisasi sosial itu adalah secara musyawarah ya, seperti kita di Patria pemilihannya itu secara musyawarah, secara pemilihan. Jadi mungkin kita bisa melihat calon-calon pemimpin jika punya karakter-karakter yang sekiranya lebih banyak konfliknya daripada kebaikannya, ya mari kita juga perlu bijak dalam memilih ya, apalagi sekarang mungkin kita sering lihat tahun politik, bahkan tahun depan kita akan tahun politik juga, itu kita perlu bijak dalam menentukan pilihan, baik pemimpin di lingkungan Buddhis maupun di lingkungan yang lebih umum. Ya, ini saran saya, kita juga perlu lebih bijak ya dengan sifat-sifat itu jika kita sebagai anggota, sebagai pengurus, sebagai anggota, ya baiknya kita juga perlu melihat, oh ini calon pemimpin ini sepertinya tidak bukan menenangkan, bukan membuat harmonis, tapi justru bakal konflik ya, sebaiknya kita bisa hindari. Itu hak kita sebagai anggota. Nah, tapi kalau dengan cara-cara yang lain, saya kurang paham, mungkin ada yang penunjukan langsung sudah ditentukan, tapi kalau tidak bisa menjaga sebagai pemimpinnya, tadi yang pertama, tentu akan ditinggal oleh para anggotanya. Itu juga konsekuensi dan itu harus bisa dipahami bahwa itu juga wajar. Itu wajar. Ya, seperti itu Romo. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Baik Romo, ujaran penyampaian yang sangat luar biasa Romo ya. Kalau begitu gini Romo, kalau misalnya begini Romo, biasanya masalah yang terjadi di dalam suatu organisasi itu lebih ke menitik beratkan ke komunikasi Romo, biasanya kayak gitu ya. Nah, dan ketika misalnya gini nih, ada orang yang berhubungannya tuh baik di wihara, dia rajin puja bakti, bantu wihara segala macam kayak gitu. Terus saya ada pernah ketemu orang itu, dia bilang dia nggak ke wihara lagi, Romo kan kayak gitu kan. Terus kemudian saya tanyakan kenapa kamu nggak ke wihara lagi kayak gitu kan. Ya orang itu nggak menjawab, ya saya malas aja kayak gitu kan. Tapi kan pasti ada sebab, ada akibat kan. Karena orang ini nggak ngomong ya, jadi saya tanya kepada pengurus di wihara itu, dan kemudian oh rupanya dapat kalau dia punya konflik, punya argumen atau gimana kayak gitu tuh ribut kayak gitu, dia nggak ke wihara lagi Romo. Nah pertanyaannya begini Romo, menurut Romo
kasus seperti ini bagaimana, Romo? Yang kedua, Romo, kita kan tahu bahwa ada orang yang memiliki barisan sakit hati seperti ini ya, Romo ya. Apakah mungkin antisipasi ada tim patriark khusus yang bisa dibilang jadi pengobat rasa sakit hati untuk yang kayak gini. Jadi mereka yang merangkul, mereka yang ngerangkul lagi, mereka yang ngajakin lagi orang-orang yang ini dengan cara di ngomongi baik-baik, Romo. Jadi yang pertama adalah kenapa bisa yang dari awal baik jadi kayak gini. Yang kedua, apakah lebih baik dibikin divisi khusus yang untuk mengajak kembali orang-orang yang awalnya ada sudah nggak ada lagi dengan cara dikomunikasi gitu, Romo. Ya silakan, Romo. Iya. Ya, tadi yang pertama ya, mungkin dulu nih orangnya aktif sekali, tapi terjadi sesuatu sehingga tiba-tiba juga tidak aktif lagi. Nah, ini banyak sekali kita temui ya, banyak sekali kita temui, dan ini juga perlu kita pahami bahwa itulah kita belajar yang konsep pemahaman kita tentang anicca ya, berubah ya, bahwa ada yang bahkan mungkin kalau kita di lingkungan pertemanan saja, awalnya kalau teman-teman sekarang bilangnya apa ya, bestie gitu ya, teman yang sangat baik sekali, sampai disebut dengan bestie. Itu pun anicca, teman-teman, Bapak Ibu. Itu pun bisa jadi satu hari tidak bestie lagi, atau bahkan justru bisa menjadi bermusuhan. Itu bisa saja. Makanya disinilah penting kita dengan yang sudah mengenal Dhamma, praktek Dhamma, bahwa kemelekatan inilah kita perlu pahami. Tidak semuanya itu akan kekal. Bahkan yang kita lihat orangnya sangat baik sekali, mungkin satu ketika dia terperosok atau mungkin melakukan kesalahan. Dan ini pun wajar. Atau mungkin sebaliknya, kita lihat ada nih di wihara ada orang yang suka bikin masalah terus. Setiap acara bikin ulah terus. Tapi satu hari dia bisa berkontribusi yang bahkan kita atau mungkin orang yang biasanya rajin pun tidak mampu lakukan, tapi orang tersebut bisa melakukan kontribusi tersebut dengan baik. Nah, ini pun kita juga perlu pahami bahwa itu pun juga perubahan atau anicca. Jadi ini juga kita perlu bijak dalam berorganisasi. Disitulah muncul kedewasaan dalam menghadapi dinamika organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, bagaimana jika ada yang sudah lepas atau yang sudah keluar. Nah, ini bahwa secara organisasinya tidak ada yang salah, tidak ada yang bermasalah, karena kita semua, apalagi di wihara, saya yakin semua wihara, semua kepengurusan itu untuk kepentingan orang banyak, khususnya umat. Ya, jadi mungkin perbedaan pendapat itu sifatnya pribadi ya, atau mungkin cara komunikasinya yang kurang baik, sehingga mungkin pada saat kondisi batinnya lagi emosi, sedang di saat rapat atau di saat ada sesuatu, jadinya menimbulkan sakit hati. Nah, ini juga bisa menjadi yang tadi Romo Singgi sampaikan, barisan sakit hati itu ya. Nah, apakah perlu ada yang merangkul? Nah, ini saya rasa juga baik. Contoh seperti yang kemarin kita lakukan Gema Waisak ya, yang skalanya nasional, atau kita bikin kebajikan. Setahu saya, cara yang paling baik untuk merangkul adalah merangkul dalam kebajikan. Di dalam kegiatan mungkin banyak yang dulu aktivis, pengurus, kini sudah tidak aktif atau tidak menjadi pengurus lagi, tapi beliau-beliau ini masih ingin berkontribusi kebajikan. Jadi seringkali jadi volunteer atau jadi koordinator di kegiatan-kegiatan yang sifatnya event atau per kegiatan. Tapi kalau menjadi pengurus rutin, saya jangan dulu deh. Itu banyak juga kita temui dan kita perlu hargai. Jadi kalau ingin merangkul, kita silakan kita rangkul dalam kebajikan, perbuatan kegiatan-kegiatan kebajikan, kita rangkul lagi. Tapi kalau kepengurusan tentu kita perlu ada regenerasi ya. Misalkan seperti yang lalu Ketua Umum Patria Kotedi Wijaya, setelah masa baktinya selesai, saya dipercaya menggantikan, nanti masa bakti saya selesai, ya saya juga harus rela, harus melepas, tidak boleh melekat. Oh, saya merasa saya baik, atau mungkin Kotedi yang lalu merasa sudah cukup baik, saya tidak mau digantikan. Nah, ini tidak baik juga ya, karena kita kan
perlu kaderisasi, perlu delegasi tugas, kita perlu selalu muncul generasi-generasi muda yang baru. Nah, ini adalah contoh yang baik sebenarnya di Patria yang lalu kami jalani. Itu bisa menjadi contoh buat bapak-bapak, teman-teman, ibu-ibu. Bahkan setahu saya di wihara, kepengurusan itu ada masa baktinya. Nah, ini sangat baik. Disitulah bisa ada pergantian. Pengurus-pengurus yang lama mungkin sudah tidak aktif, bisa kembali jadi umat, nanti dilayani oleh pengurus yang baru. Nah, itu sangat indah saya rasa kalau kita bisa tetap jalani seperti itu. Tidak harus begitu tidak pengurus, udah saya tidak mau ke wihara lagi. Nah, ini justru pemikiran yang kurang tepat atau kurang baik. Jadi, kalaupun memang sudah tidak pengurus, bisa berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan kebajikan. Entah nanti kita menyambut Waisak, siap membantu di bagian konsumsi, atau bahkan mungkin karena sudah cukup umur, tenaganya mungkin sudah tidak segesit dulu, kami jadi donaturnya. Ya, itu juga sangat baik. Itu kan juga bisa. Jadi, kita bisa dengan berbagai cara berkontribusi. Tujuannya apa? Untuk sama-sama menjaga Buddha Sasana, menjaga Buddha Dhamma. Saya rasa seperti itu. Jadi itu hal-hal yang dinamika yang memang harus dan pasti akan terjadi gitu. Nah, sekarang kita yang perlu kedewasaan, perlu bersikap memahami bahwa perubahan-perubahan itu adalah keniscayaan ya. Kita tidak bisa cegah, tapi bagaimana kita hadapi, bagaimana kita rangkul agar keharmonisan yang kita harapkan bisa terjadi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Baik Romo, ini ada yang bertanya ya melalui kolom chat. Izinkan saya membacakan pertanyaan dari Wahidin Johan. Mohon penjelasannya Romo. Suatu organisasi jika dia mendapatkan dana operasional, apakah dari iuran anggotanya? Oh, yang ini teknis ya, mungkin boleh dijawab Romo. Saya tidak tahu ya, di tiap organisasi itu punya kebijakan. Setahu saya ada beberapa organisasi yang memungut iuran, ada beberapa organisasi yang juga tidak. Kalau di Patria sih kita tidak, karena kita berlandaskan sosial kepemudaan. Kita tidak ada meminta materi apapun kepada anggota. Kalau mau jadi anggota harus bayar sekian nih, harus setor atau harus ada iuran rutin apa, kita tidak. Karena kita justru mewadahi pemuda-pemuda. Tapi mungkin ada, dan itu pun tidak menyalahi ya, karena ada aturannya setahu saya di dalam perundang-undangan perkumpulan atau organisasi itu nilai-nilainya yang juga harus sesuai. Tidak berarti kalau mau masuk satu perkumpulan bayar dengan nilai yang nggak masuk akal, yaitu juga sebaiknya nggak usah bergabung kalau seperti itu. Ya, jadi itu tergantung. Tapi setahu saya memang ada undang-undangnya pun ada aturannya itu diperkenankan. Tapi kalau di Patria kami tidak. Ya, oke, sudah terjawab ya Saudara Wahidin Johan. Berikutnya ada pertanyaan dari Saudara Harry. Nama budaya Ko Michael, saya izin bertanya. Ada yang hanya ingin ikut berorganisasi, tapi tidak berkarya nyata. Ada juga yang hanya ingin berkarya nyata, namun tidak tertarik untuk berorganisasi. Pertanyaannya adalah, manakah yang lebih baik, berorganisasi atau berkarya nyata, atau keduanya? Ya, silakan. Iya, terima kasih kepada Bang Heri. Ini salah satu ini juga ya, teman setia Dhamma Kaca online ya. Saya juga cukup menyimak. Nah, jadi manakah yang paling baik? Nah, kalau menurut saya disesuaikan dengan kita masing-masing, Bapak Ibu dan teman-teman. Karena kita tahu bahwa masing-masing orang, masing-masing individu itu punya kecenderungan yang beda-beda. Tidak semua orang cocok berorganisasi, saya pahami itu. Tidak semua orang juga ingin berkarya atau berbuat kebajikan itu dilihat. Itu juga banyak yang tidak mau. Tapi ada juga yang juga ingin terlihat tapi justru nggak berbuat apa-apa. Itu ada. Nah, jadi sekarang tergantung kitanya masing-masing. Yang paling baik adalah menurut saya yaitu adalah mari kita
berbuat kebajikan untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Di mana organisasi ataupun bukan, ataupun mungkin sebatas komunitas organisasi yang kecil, atau sekedar perkumpulan dengan teman-teman, itu pun adalah sebuah sarana atau wahana atau tempat untuk kita bisa berkontribusi, yaitu apa? Berbuat kebajikan. Pada prinsipnya adalah berbuat kebajikan. Ladangnya bagaimana? Nah, itu tergantung kita menyesuaikan. Dengan berorganisasi, dengan ada perkumpulan, itu menjadi mengamplify atau memperkuat. Yang mana misalkan contoh saya berulang tahun, saya ingin berbuat kebajikan, kemampuan saya berdana 10 bungkus nasi bungkus. Nah, kemudian kalau saya berkumpul dengan tetangga-tetangga saya nih, saya kumpulkan di akhir bulan ulang tahun bersama di komplek perumahan saya, ada 10 orang yang berulang tahun. Kita bisa berdana 100 nasi bungkus. Nah, kalau kita bisa mengajak teman-teman yang lebih besar lagi, kita bisa berdana, memberikan manfaat, bahkan ribuan manfaat. Nah, itu gunanya organisasi adalah mengamplify, memperkuat, memperbesar. Ya, kalau kita pribadi ingin berbuat baik, tentu ada keterbatasan. Tapi dengan organisasi, dengan bergaul, dengan perkumpulan, dengan teman-teman, kita bisa melakukan kebajikannya itu jauh lebih besar dan jauh lebih berdampak. Seperti itu. Ya, itu jadi tergantung kitanya masing-masing, preferensinya dan juga kecocokannya. Tapi masing-masing punya kelebihan dan juga punya kekurangannya. Seperti yang tadi disampaikan ya, kalau organisasi tentu ada beberapa dinamikanya, mungkin ada konflik-konfliknya, tapi kalau pribadi udah saya bisa berdana 10 nasi bungkus kan nggak mungkin sampai berdebat atau rapat dulu gitu, ya udah kita bagi 10. Tapi mau bagi 1000 bungkus, ya ini tentu harus ada kepanitiaan atau bahkan mau membagi puluhan ribu, nah, itu tentu akan ada kepanitiaan, jadi tentu butuh dengan berorganisasi. Ya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo Michael. Ya, jadi pertanyaan tadi adalah akhir dari kesempatan kita pada malam hari ini, Romo. Mungkin Romo boleh memberikan sebuah closing statement, Romo, atau kesimpulan mengenai acara kita pada malam hari ini. Berorganisasi, berkarya nyata. Silakan, Romo. Ya, sebelumnya untuk penutup ya, saya merangkumnya kembali kepada Dhammapada yang tadi saya sampaikan di slide juga, Dhammapada ayat 50, bagaimana kita patutnya melihat. Janganlah kita melihat atau hal-hal yang sudah atau yang belum dikerjakan oleh orang lain. Tapi sepatutnya kita melihat hal-hal yang sudah dan yang belum dikerjakan oleh diri sendiri. Karena yang memberikan manfaat, yang ingin bahagia, yang bisa merubahnya adalah tentang diri kita. Jadi kita yang perlu ngeceknya kepada diri kita itu. Dan mari kita gunakan momen Trisuci Waisak ini menyambut Waisak juga untuk bisa meningkatkan lagi kebajikan-kebajikan kita semua, Bapak Ibu dan teman semua. Di akhir saya mungkin berkesempatan di kesempatan baik ini juga mengucapkan selamat Trisuci Waisak 2567-2023. Semoga kita semua selalu maju dalam Dhamma, dalam berkah Tiratana. Terima kasih, Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Romo Michael ya atas waktu dan kesempatannya. Ya, semoga jasa kebajikan ini melimpah kepada Romo Michael dan keluarga. Semoga semuanya berbahagia. Sadu. Ya, baik Romo, sebagai ucapan terima kasih, kami akan memberikan sertifikat ya. Kami berikan kepada operator. Jadi sertifikat ini kita berikan kepada Romo Michael Kirana atas partisipasinya sebagai narasumber pada acara sebulan pendalaman Dhamma 2023 SPD 2023 yang diselenggarakan oleh Dhamma Sakaca Online dan KBTI Keresidenan Besuki dalam rangka menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 5 Mei sampai 3 Juni 2023 live on Zoom. Ya, dengan kerendahan hati Romo, silakan diterima Romo, via virtual Romo. Terima kasih, saya terima dengan meta. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Ya, baik Romo, sekarang kita akan melakukan partidana dan kembali saya meminta
Romo dengan kerendahan hati untuk melakukan memimpin Patidana. Silakan Romo. Iya, setelah kita melakukan banyak kebajikan, baik di masa kini maupun di masa-masa yang lalu, perlu kita juga memiliki kata wedi, mengingat budi baik dan juga membalas budi baik kepada orang-orang yang telah lebih dulu berjasa dan juga yang telah mendahului kita dengan pelimpahan jasa. Marilah kita live-nya hilang ya. Mungkin boleh dibantu operator tadi slide screen-nya. Oke, sorry. Ya, mari kita melakukan pelimpahan jasa mengingat kebajikan-kebajikan para leluhur, sanak keluarga kita yang telah mendahului kita dengan mengucapkan patidana. Handamayang patidana karomase punya sida nikatasa yana nyani kata nime te sanca bhagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mahyang mata pita dayo ditame ca pyadithawa anye maja thawerino sata tithanti lokasming te bumma catuyo nika pance kacatuwo kara sangsaranta bhawa bhawe nyatang ye patidaname anumodan tute sayang ye cimang na pajananti dewa te sang niwedayung maya dinna napunyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukhajiwino kema padan capa pontu desa sasi jatang subha. Sadu, sadu, sadu. Baik, sekali lagi ya terima kasih kepada Romo Michael Kirana ya. Semoga sehat dan bahagia selalu. Baik Romo, izinkan saya membacakan nama Karapata sekaligus menutup acara kita pada malam hari ini ya. Nama Karapata. Arahang Sammasam Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatripanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangkhang Namami. Sabbe sata bawantu sukitata. Semoga semua begitu berbahagia. Baik, acara saya kembalikan ke Pranata acara. Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada Romo Singgi dan juga Ko Michael atas sharing-sharing damatnya. Saya akan lanjutkan. Bapak Ibu, Romo Ramani, rekan-rekan sedama, saya akan merimain kembali kepada Bapak Ibu Romo Ramani yang belum mengisi link absensi yang telah diberikan panitia di Zoom Meeting, di kolom chat Zoom Meeting maupun kolom komentar live streaming YouTube untuk mengisi kembali link absensi tersebut. Nantinya dari link tersebut akan diundi siapa yang beruntung mendapatkan souvenir cantik pada malam hari ini. Sembari kita menunggu Bapak Ibu Romo Ramani yang belum mengisi link, saya akan membawakan sebuah puisi
puisi Buddhis yang telah disiapkan oleh teman saya dengan judul Berorganisasi Berkarya Nyata. Setiap insan hadir terhubung dengan baik, bersahabat dengan tulus, berjalan di jalan mulia, berkumpul, bersatu, menyatu bagaikan air dan susu. Sungguh manis, sungguh bermanfaat. Sahabat terbaik, penuh kebahagiaan. Membawa hal baik untuk semua makhluk di setiap ruang dan waktu. Semoga semua sahabat kita membawa manfaat bagi perkembangan spiritual. Semoga setiap karya membuahkan hasil, membawa hidup semakin baik dari waktu ke waktu di setiap peradaban dunia. Terima kasih. Baik, selanjutnya pihak operator akan membantu mengundi siapa yang akan beruntung telah berpartisipasi aktif ikut serta selama sebulan pendalaman Dhamma di minggu ke-4 ini. Boleh langsung diklik saja. Baik, selamat kepada Upacarika Mewah atas kesempatannya, atas keberuntungannya pada malam hari ini bisa mendapatkan giveaway souvenir cantik. Bagi Bapak Upacarika Mewah bisa memberikan atau mengirimkan japri kepada pihak panitia untuk penerimaan souvenirnya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut kepada sesi pengumuman atas kesempatan-kesempatan yang bisa kita ikuti selanjutnya selama acara Dhamma Sakaca online. Baik, terima kasih kepada operator. Sebagai penutup, telah berakhir sudah episode ke-25 Sebulan Pendalaman Dhamma pada hari ini, 29 Mei 2023, dalam rangka menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2023. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita, Ko Michael Kirana, atas pembebaran damanya, dan juga moderator kita pada malam hari ini, yaitu Romo Singgi Purnama, yang telah berpartisipasi hadir, dan juga terkhususnya kepada Bapak Ibu
Romo Ramani yang telah hadir pada malam hari ini serta turut serta berpartisipasi pada acara SPD ke episode ke-25 ini. Dan nantikan acara SPD episode ke-26 yang akan berlangsung di esok hari di tanggal 30 Mei 2023. Saya bersama pihak panitia mengucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun perbuatan. Semoga kita semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat malam semuanya. Soti Hontu, Namo Buddhaya.